dan termasuk maksiat lisan atau lidah, berbohong mengatasnamakan Allah dan atas Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah maksiat lisan dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas Allah, yaitu menisbatkan kepada Allah yang bukan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya berbohong, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila." Artinya, celaka bagi orang-orang yang menulis akan kitab dan itu ditulis oleh tangan-tangan mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya untuk membelinya dengan harga yang murah. Na'udzubillah min dzalik. Wail itu adalah nama neraka di dalam Jahannam, yang api neraka Jahannam mengeluh karena panasnya wail. Ada lagi yang mengatakan wail itu adalah kalimat untuk mengungkapkan kata-kata celaka. Jadi celaka bagi orang yang menulis dengan tangannya dan mengatakan ini datangnya dari Allah. Hati-hati. Untuk kepentingan dunia dia membawa ayat-ayat Allah dan menyalahgunakan pentafsirannya supaya hajat dan maksudnya tercapai. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berpartai supaya dirinya dipilih, kandidatnya dipilih, lalu membentuk simbol-simbol agama macam-macam dan mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun misalnya, dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Akhirnya partainya diberi lambang bintang. Lalu ada juga yang kadangkala menyebut-nyebut ayat Al-Quran untuk berkampanye, untuk mendapatkan dunianya, lalu mengatakan ayat-ayat Allah dan menyalahgunakan pentafsirannya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan bagi manusia di bumi ini adalah Baitullah yang ada di kota Mekah. Diberinya lah simbol Ka'bah. Macam-macam. Ayat-ayat Allah digunakan untuk menggapai dunia mereka. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Atau kadang-kadang ketika dia bertengkar dengan orang lain supaya hujahnya, argumentasinya diakui oleh lawan debatnya, lalu dia mengarang-arang ayat atau menyalahgunakan makna pentafsiran ayat, tujuannya supaya perkataannya itu didengarkan dan dianggap kuat, padahal tidak. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah membaca buku yang diakui oleh guru dan pengikutnya bahwa itu buku yang sangat paten, ajaran hakikat yang paling benar. Lalu kemudian setelah ulun baca, baru di muqaddimah di halaman pertama sudah didapati kejanggalan-kejanggalan. Di situ dia mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, antal mautu qoblal mautu. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, katanya. Ulun tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Memang begitu kalimat dalam Al-Quran, begitu kalimatnya.
Isinya apa? Antal mautu qoblal mautu. Coba buka Al-Quran cari. Ada nggak ayat antal mautu qoblal mautu? Sampai hari kiamat nggak ketemu kamu. Kalimatnya pun keliru. Kalimatnya pun salah dalam tatanan bahasa Arab. Masa antal mautu qoblal mautu? Maksud dia adalah engkau mati sebelum mati. Matilah sebelum mati. Maksudnya begitu. Tapi sayang, bahasa Arabnya keliru. Udah gitu dibilang itu adalah Al-Quran lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk dalam ancaman fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi orang-orang yang menulis tulisan atau buku dengan tangan-tangan mereka dan mereka kemudian mengatakan ini berasal dari sisi Allah. Berbohong atas nama Allah biar laris akidahnya, biar didengar orang ajarannya, alirannya, padahal isinya bohong semua. Mengatasnamakan Allah Ta'ala lagi, mengatasnamakan Allah Ta'ala, bahaya. Kemudian wa ala Rasulillah, dan atas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berbohong mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menulis hadis-hadis palsu supaya orang-orang mau mendengarkan omongannya. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, kita akan menemukan di antara macam-macam hadis itu ada yang namanya maudhu', hadis maudhu'. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Di dalam Manzumatul Baiquniyah itu disebutkan wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u, dan kebohongan yang diada-ada, yang dibuat-buat ala nabi, atas nama Nabi, fadzalikal maudhu'u, maka itulah hadis maudhu' atau hadis palsu. Kadang-kadang hadis maudhu' ini digunakan oleh para pedagang agar dagangannya laris. Dia catat di dagangannya itu hadis padahal palsu. Kadang-kadang begitu, dan itu pernah terjadi. Dulu ada tukang jual sayur-sayuran. Dia menyebutkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala badinjan dakhalal jannah. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang memakan terong masuk surga. Ternyata si yang meriwayatkan hadis ini tukang jual terong, sayur-sayuran. Rupanya terongnya nggak ada yang beli. Biar cepat dibeli, akhirnya dia ngarang-ngarang hadis palsu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Biasanya kita akan temukan hadis-hadis palsu ini di buku-buku yang tidak jelas latar belakangnya. Kadang-kala mengatasnamakan ilmu ma'rifat, mengatasnamakan ilmu hakikat, isinya kosong semua. Isinya adalah kebohongan-kebohongan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai lancang seperti yang ulun ceritakan tadi, mengatasnamakan Allah Ta'ala. Dia bilang dalam Al-Quran, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham ilmu dan tidak ada dasar sama sekali, bisa saja percaya, bisa saja termakan kebohongan itu. Akhirnya ia ikut-ikutan dalam aliran yang sesat, lagi menyesatkan itu. Itu namanya pembodohan. Orang sudah bodoh, dibodohi lagi, kasihan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita harus teliti dan cermat untuk mencari guru dalam upaya menimba ilmu darinya. Jangan asal-asalan. Di dalam firman lain, Allah Ta'ala juga menyebutkan, surah Az-Zumar ayat 60. Allah berfirman, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan kelak di hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbohong atas Allah, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, muswaddah, gelap, hitam.
Ini diantara ciri-ciri orang yang kelak dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya hitam, kelam. Ciri-ciri orang yang berbohong, berdusta, mengatasnamakan Allah Ta'ala. Muswaddah, hitam, kelam, nggak ada cahayanya. Na'udzubillah. Begitu juga berbohong mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati. Zaman sekarang ini sudah mulai kacau. Sudah mulai banyak orang-orang yang mengaku-ngaku Habib padahal bukan Habib. Sudah banyak orang-orang yang mengaku Sayyid atau Syarif atau keturunan Nabi padahal bukan. Mereka sudah mulai lancang mencari-cari tentang nasab datuk-datuknya yang jelas-jelas tidak pernah terdengar sebelumnya bahwa dia adalah Habib. Tapi karena ada omongan orang lain, jangan-jangan pian ini Habib, coba bang cari tahu datuk pian, hakun mencari tahu. Pun sudah jelas tuh, abah seorang anang kayak seorang utuh, yaitu hendak aja lagi mencari-cari tahu. Gak usah. Itu ajakan-ajakan yang menyesatkan. Banyak sekarang bermunculan seperti itu. Ulun sendiri yang mendengar. Ada sebagian mereka datang, Bib ada nang memadahkan ulun nijer keturunan Datuk Fulan. Maka ulun mencari-cari pang nina. Astagfirullah. Udah diam aja ente, jangan diikuti. Kata siapa? Kata orang. Orang mana? Ujarnya bibai orang anu bang, orang Batu Licin bang, daerah Pagatan sana. Di mana tetamunya pasnya singgah di musola, wudu bekamih kan wudu. Hah? Baru beberapa menit kamu kenal dia dan kamu dibilang Habib, suruh cari nasab, kamu langsung percaya, nyari begitu saja. Orangnya aja nggak jelas, nggak tahu. Ada yang kayak gitu. Nah, bagi pian-pian yang ada pernah dibilang oleh orang seperti itu, jangan didengarkan. Itu ajakan-ajakan kesesatan. Tidak usah dicari-cari. Kalau memang bukan Sayyid dari sejak awal, dari sejak mulai pedatuan sampai ke pian, sudah, ya bukan Sayyid, jangan dicari-cari. Sayyid itu bukan pangkat, Habib itu bukan jabatan, itu darah daging. Kalau pangkat ustadz, guru bisa dicari dengan sekolah, ada sekolahnya. Tapi kalau Habib nggak ada sekolahnya. Nak, bujur-bujur belajarlah, nyaman jadi Habib. Nggak bisa. Itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau bujur-bujur belajar nyaman kawan nang kaya Habib, ada apa nang kaya, bukan jadi Habib, nggak bisa. Hah? Apalagi sekarang ini ada Robitoh abal-abalan, Robitoh abal-abal, palsu, mengatasnamakan Robitoh. Cukup membayar 2.500.000, 3 juta, atau ada yang 4 juta, sudah jadi Habib, punya nasab palsu itu. Na'udzubillah, mengatasnamakan Nabi lagi. Saya ini Habib, berarti kamu keturunan Rasulullah. Iya, padahal bukan, bohong. Mengatasnamakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syarqawi mengatakan, wal kadzibu alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan berbohong mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amdan, dalam keadaan sengaja, kabiratun, adalah dosa besar. Oleh karenanya ancamannya pun berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya kebohongan atasku tidak seperti kebohongan atas orang lain. Berbohong mengatasnamakan orang lain dosa, tetapi berbohong mengatasnamakan aku lebih dari sekedar dosa. Kenapa? Karena barang siapa yang berbohong mengatasnamakan aku, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kapan? Sekarang. Jangan nunggu hari kiamat. Pesan tempat dudukmu sama malaikat Malik neraka sana. Mau masuk neraka Sakor, mau masuk neraka Jahannam, pesan sana. Apa? Kamu ngaku Habib soalnya, padahal kamu bukan Habib. Hati-hati. Akhirnya ngaku-ngaku keturunan Datuk Fulan. Datuk Fulannya nggak pernah ngaku Habib. Keturunan Syekh Fulannya nggak pernah ngaku Habib. Na'udzubillah, banyak yang kayak gitu. Tapi ada upaya orang-orang yang di bawah ini yang nyari-nyari supaya dibilang Habib juga. Padahal kadangkala ada orang alim, wali, soleh, cukup sudah, nggak usah dilebihkan. Ada orang wali, soleh, alim, kitabnya terkenal di mana-mana, misalnya
itu sudah menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi kita, misalnya sebagai warga beliau. Nggak usah dilebih-lebihkan. Sesuatu itu kalau sudah pas porsinya itu lebih indah dilihat daripada dilebih-lebihkan. Karena merasa si fulan-fulan itu Habib, ini Habib, ini kan cuman syekh saja, kurang mantap ini, kita buat ya Habibnya juga, dicari nasab palsu. Na'udzubillah min dzalik. Syekhnya nggak pernah mengklaim dirinya Habib. Ini bahaya, ingat ini. Ini ujian ini. Banyak kayak gitu bermunculan sudah. Datuk ini, syekh ini dibilang Habib. Karena itu dibilang Habib, akhirnya banyak upaya mencari nasab jalur supaya menyambung kepada syekh itu. Habib bujur kali Sidin lah. Rasanya aku ini ada keturunan Sidin. Oh, dicari-cari juga. Oh, ternyata sampai aku ke Sidin. Mun Sidin Habib, berarti aku Habib juga. Bangsaku Al-Idrus, bangsaku Assegaf misalnya. Bahlul ente. Akhirnya separuh Banjar jadi Habibnya. Hati-hati. Syekhnya nggak pernah ngaku. Datuk yang diklaimnya nggak pernah ngaku dirinya Habib. Kok tiba-tiba yang di bawah ngaku-ngaku? Aneh. Tahu nggak? Habib itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Mulai dari datuknya, mulai Rasulullah. Oh, ini anak saya, namanya Fatimah. Saya kawinkan dengan Ali. Sayyidina Ali dan Fatimah punya anak Hasan Husain. Ini anak saya Hasan Husain. Sayyidina Husain punya anak. Saya punya anak banyak. Di antaranya nih Ali Zainal Abidin anak saya. Ali Zainal Abidin punya anak. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini anak saya nih, Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir punya anak, ini anak saya nih, Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq mengatakan, ini anak saya nih, punya anak, namanya adalah Ali Al-Uraidi atau Musa Al-Qadhi. Begitu seterusnya, dari ayah ke ayah. Sampai ke ayah, sampai ke Kai. Misalnya Kailun Habib Salim, ujar Abah Sidin Habib Ali, ini anakku, ku beri nama Salim. Habib Salim punya anak namanya Abdul Hamid, Abah Hulun. Ini anakku namanya Abdul Hamid. Abah Hulun mengarinul Ibrahim. Kan dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas, orangnya matian sudah. Di mana tahu? Bisa dibenarkan kayak gitu. Ini bahlul namanya, pembodohan. Hati, udah mulai macam-macam kayak gitu sekarang ini. Kalau kali aja ente diracuni orang dengan bumbu-bumbu seperti ini, jangan terpengaruh lagi. Bahaya. Orang nasab tuh turun-temurun. Iya. Dari kita nih lah, gak usah jauh-jauh keturunan Rasulullah. Iya, keturunan orang Jawa yang di Banjar ini jelas nasabnya mereka. Oh, saya dulu tahun 70 atau 80 kai saya ikut peran. Saya dulu dari Magelang misalnya. Oh, jelas kan? Habis itu melahirkan ayah saya, melahirkan saya. Jadi saya Jawa Banjar. Jelas, orang ini jelas. Sama juga dengan, oh saya keturunan Kandangan karena kakek saya di sana. Jelas. Iya, oh saya keturunan Tamban. Oh saya keturunan Plehari. Jelas, oh saya keturunan Tabuniau. Karena apa? Dari Kai ke bawah. Jelas. Ini enggak tahu jirih cuurnya tiba-tiba jadi Habib. Dulu waktu sekelas sama saya SD namanya dulu misalnya apa namanya? Anang Sapuan misalnya. Kenapa jadi pas sudah gana jadi Habib Sapuan? Aneh. Oh itu dulu kawanku namanya Udin Selamat. Pas sudah gana jadi Habib Udin. Aneh. Hati itu ya. Orang nasab itu dari atas ke bawah. Si ayah mengaku ini anak saya, abahnya lagi mengaku ini anak saya, terus bawah. Ini enggak. Orangnya dikubur semua sudah. Tiba-tiba tahu. Bicara sama yang dikubur kamu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Enggak semudah itu, Bung, ngaku nasab. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Sesungguhnya nasab itu putus di hari kiamat kelak, kecuali nasabku kata Nabi, dan sebabku serta sihri yang terikat pernikahan denganku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau orang itu sayyid Habib, nasabnya pasti nyambung. Jangankan di dunia, sampai hari kiamat itu enggak putus. Ya, kalau bukan Habib ya pasti nggak nyambung nasabnya. Biarpun dia datangkan ratusan versi, tetap aja nggak nyambung. Ada orang mengklaim dirinya Habib, diperiksa ke Robitoh, ternyata nggak nyambung. Bikin lagi yang baru nggak nyambung lagi. Bikin lagi nggak nyambung lagi. Datangkan aja sampai 100 versi nggak akan nyambung kalau memang bukan keturunan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dicoret, dihapus lagi, coret, dihapus lagi, rigat kertasnya. Kadang kekertasan kayak gitu. Kalau asli itu tinggal sebut, kadang 4, kadang 5 udah ada catatannya. Saya punya abah Abdul Hamid, Ibrahim bin Abdul Hamid bin Salim bin Ali. Itu Habib Ali sudah ada catatannya. Dari sejak Habib Alwi bin Ja'far, Habib Ali bin Ja'far, Nasabah, Segabdur sudah ada. Habib Ali bin Mihbar bin Abdurrahman bin Taha. Ini Ali bin Muhammad di Seiwon sana di Hadramut sudah ada catatannya di keluarga kita di sana. Ada. Jadi kita mau nyari keluarga di Hadramut mudah. Mana keturunannya Abdurrahman bin Taha? Saudara-saudara mana? Syekh Umar. Ada di Seiwon di daerah sini kata orang sana. Tinggal kita datangi, nyambung. Asyik ngobrol-ngobrol dengan keluarga di sana. Ini enggak tahu, enggak jelas, enggak apa, tiba-tiba jadi Habib. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bisa sembarangan seperti itu. Nah ini hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Berbohong mengatasnamakan Rasulullah. Ya, kalau memang ada seorang syekh alim wali besar, alhamdulillah cukup, nggak usah dilebihkan. Nggak enak, kan itu Habib, ini Habib, kita jadikan Habib juga ini. Ya, ente ngangkat berarti. Na'udzubillah. Banyak syekh yang bukan Habib, mereka alim-alim wali dan dibangga-banggakan. Imam Ghazali, Al-Imam, Al-Syekh, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Hebat, ulama besar. Nggak usah dibilang Habib juga, dia ulama besar sudah. Imam Junaid Al-Baghdadi, Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, tokoh sufi, Ra'isul Ta'ifah Sufiyah. Udah cukup. Imam Junaid Al-Baghdadi, nggak usah Habib Junaid, nggak usah. Cukup, sudah mulia. Iya, banyak datuk-datuk kita yang di Banjar yang alim-alim ini. Gak usah dilebih-lebihkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hebat, ulama besar, wali. Subhanallah, kitabnya Sabilul Muhtadin dibaca di mana-mana. Udah cukup, itu kebanggaan bagi penduduk Banjar semuanya. Gak usah diklaim-klaim jadi Habib atau wali terus. Jangan berlebihan. Cukup. Kalau porsinya berlebihan, gak enak nanti. Akhirnya gak enak, jadi kontroversi nanti. Beliau, kita akui keilmuannya, kita akui kesolehannya, kita akui kewaliannya, keikhlasannya. Kalau nggak ikhlas beliau, nggak mungkin kitab Sabilul Muhtadin itu dibaca di mana-mana. Di Malaysia dibaca, di Brunei dibaca, di Patoni sana, di Thailand dibaca. Saya punya teman banyak orang Thailand, banyak teman saya di Patoni sana dulu, waktu belajar di Darul Mustafa. Pas mendengar saya orang Banjar, dia nanya, tahu nggak dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Oh tahu. Wah, itu kitabnya di tempat kami dijadikan rujukan. Kalau mau berfatwa, merujuk ke kitab Sabilul Muhtadin. Wow, hebat, bangga saya sebagai orang Banjar. Udah cukup, beliau wali, soleh, alim, cukup. Nggak usah dibilang-bilang Habib, jadi Ali Idrus segala macam. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu pasti nggak bagus nantinya. Aslinya kontroversi akhirnya. Wah, akhirnya kamu ketulahan nanti sama Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad nggak pernah ngaku. Kalau masak sup, jangan berlebihan garamnya. Masin nanti. Gak ada yang makan nanti. Ya begitu. Hati-hati mengatasnamakan Rasulullah SAW. Sama yang lain-lain. Ini contoh aja. Banyak yang dijadikan Habib, bukan Habib dijadikan Habib. Hati-hati. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar di Mesir sana. Kitabnya di mana-mana dicatat. Alim, abid, ahli ibadah, wali, saleh. Gak usah jadi Habib juga sudah mulia beliau. Iya, begitu. Jadi, wad-da'wal batilah, dan termasuk dosa lisan adalah ad-da'wal batilah. Mendakwa secara batil, menuduh yang batil, menuduh-nuduh sesuatu yang tidak ada, mendakwa yang batil. Orang bukan maling dibilang maling sama dia, itu mencuri punya saya tuh, tolong Pak ditangkap. Ini namanya dakwal batilah. Atau yang bukan miliknya dia klaim itu miliknya. Ada ayam sembelih, nang ampunnya datang. Kenapa disembelih ampun? Lain ayam ulun. Tuh nah ada cirinya nah. Baik bejarat tali rapia di alar hanyar malam tadinya menjarati di pohonnya. Padahal itu ciri. Ini dakwal batilah juga nih, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, batil. Nah, hati-hati itu. Oh ini kambing saya ini. Bukan, saya ini kambing saya, kata orang yang sebelah rumah yang memang pemilik aslinya.
Kamu tahu nggak buktinya apa ini kambing saya? Lihat kaki kanannya ada gelangnya tuh. Padahal baru kemarin dia gelangi. Kasihan yang ampun. Akhirnya apa? Malam-malam budi ke kandang aslinya juga. Ngaran kambing ampun orang. Nah, ini dakwah batilah juga, dosa lisan. Hati-hati, mendakwah yang batil tidak benar. Wat talaqul bid'i dan talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Menceraikan secara bid'i. Tolak itu di dalam ilmu fikih terbagi dua. Ini bukan masalah lafaz ya. Kalau lafaz tolak itu terbagi dua, sharih dan kinayah. Ini bukan lafaz, tapi bentuk tolaknya. Bentuk tolak itu terbagi dua, ada sunni, ada bid'i. Sunni itu adalah yang sesuai dengan hukum syariat atau sesuai dengan sunnah Nabi, tidak berdosa, cuman makruh. Kalau bid'i itu dosa. Apa perbedaan tolak sunni dan bid'i? Tolak sunni itu adalah menceraikan istri di masa suci dan belum dijima. Artinya istrinya lepas dari haid suci, belum pernah dijima, dari yang suci itu, dari sejak suci itu tiba-tiba dia ceraikan. Ini tolak sunni namanya. Artinya dia langsung mulai iddah dari situ. Gak usah nunggu haid dulu, langsung mulai iddahnya itu. Karena setelah dia suci dari haid yang terakhir, belum dijima oleh suaminya, lalu dicerai, itu mulai iddah dari situ langsung mulai. Sehingga tidak memperpanjang iddah. Itu tolak sunni namanya. Itu makruh, nggak haram. Ada lagi tolak bid'i. Ini yang haram. Tolak bid'i itu adalah ketika si istri sedang suci atau sedang haid, antara dua. Sedang haid dicerai oleh suaminya. Itu tolak bid'i namanya. Haram itu. Jadi kalau istri sedang datang bulan dicerai, haram, dosa kamu. Lidah kamu yang mengucapkan kalimat cerai kepada istrimu yang sedang datang bulan, itu adalah lidah yang berdosa. Makanya termasuk maksiat lisan. Tolak bid'i. Tapi jatuhlah beb. Iya, kalau hukumnya tetap jatuh. Jangan kira mentang-mentang haram lalu kada jatuh. Tetap jatuh talaknya. Tetap dia sudah dihukumi cerai. Tapi kamu dosa karena menjatuhkan talak di saat dia datang bulan. Kenapa jadi haram? Karena memperpanjang iddah. Kalau dia datang bulan, apalagi baru sehari dicerai, itu kadang kalau dihitung dari situ. Nunggu 6 hari baru dihitung iddahnya. Kan memperlambat selama 6 hari itu. Makanya dihukumi haram, tolak bid'i. Tapi tetap jatuh talaknya. Tetap dikira haram lalu enggak jatuh. Ikan haid juga kalau aku talak nah, kada jatuh juga bang. Ya sama, tetap jatuh. Tetapi haram. Atau dicerai dalam keadaan suci dari haid, tetapi dia menjimanya. Artinya setelah suci dari haid lalu dia berhubungan badan. Beberapa hari kemudian dicerai. Itu tolak bid'i juga. Kenapa? Khawatir dari persenggamaan itu akan menjadikan perempuan itu hamil. Akhirnya menyesal nanti. Itu akan mengakibatkan penyesalan nadama sehingga diharamkan oleh syariat. Itu disebut dengan tolak bid'i juga. Itu termasuk dosa lisan. Jadi tolak sunni itu satu saja, adalah menjatuhkan tolak kepada istri di saat dia sedang suci dan belum disetubuhi. Dari haid yang terakhir itu suci belum dijima. Itu tolak sunni. Enggak haram tapi makruh. Abghadul halal ilallah at-talaq. Abghadul halal, sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah itu ya perceraian itu. Allah paling benci dengan perceraian. Makanya hukum asalnya makruh. Tetapi talak bisa jadi sunnah. Bisa talak itu sunnah. Kapan? Kalau istrinya ghairu mustaqimatil hal, keadaannya dalam agama itu nggak lurus, itu sunnah dicerai. Disuruh tutup aurat, nggak mau nutup aurat. Dikasih tahu dalam agama kita biniai dingai kada boleh muka aurat. Serah gue gak paham. Kenapa gerang? Masuk neraka kan? Biar aku juga masuk neraka. Ada ikam juga. Bergaul sama laki-laki, berinteraksi dengan mereka dengan bebas. Kita kasih tahu, dek, jangan, gak boleh begitu. Itu bukan mahram kamu. Emang kenapa kamu? Gak suka saya begitu. Ngabek.
Ntar nyanyi-nyanyi di hadapan orang. Wow. Din, jangan lagi usupan aku. Kenapa geram? Ceraikan aku. Ceraikan aja sudah. Sunnah hukumnya. Dapat pahala kamu. Kenapa? Nggak bisa dibimbing ini. Itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Katanya Bib, talak makruh. Ini nggak makruh ini. Ini setan ini. Daripada tidur sama setan kamu. Makanya jadi istri itu istri yang soleha. Iya, itu sunnah diceraikan kayak gitu. Itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Tidak lurus keadaannya dalam agama. Dan tentunya kamu sebagai suami sudah memberi nasihat, beri nasihat yang baik, memberi usulan-usulan yang baik, yang membangun supaya dia mau berubah. Ternyata nggak bisa. Udah berkali-kali, udah bertahun-tahun sabar, ceraikan aja, sunnah. Makruh, nggak makruh, sunnah, dapat pahala kamu. Dah cari istri baru aja lagi yang solehah. Kamu laki-laki, ya laki-laki nggak ada idahnya. Perempuan, mumpung dia yang minta cerai, ceraikan saja ya. Nah, kesempatan ini yang saya tunggu-tunggu. Udah, jadi dia nggak bisa nyalahkan kamu nanti, nggak bisa diatur. Daripada kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Buka tuh kitab-kitab fikih kalau nggak percaya. Ada kalanya haram seperti talak bid'i tadi. Di masa haid dicerai atau di masa suci tapi sudah disenggama dicerai. Itu haram. Ada kalanya wajib. Kalau kamu tidak menceraikan dia, kamu berdosa. Siapa? Wanita yang mu'allaqah, digantung. Dinafkahi kada, disarak kada, dosa kamu. Wajib kamu memilih antara memberinya nafkah atau kalau tidak mau ceraikan dia, wajib hukumnya. Itu disebut dengan al-mu'allaqah. Di Quran disebutkan wala tadaruhunna kal mu'allaqah. Wala tadaruhunna kal mu'allaqah. Jangan kalian tinggalkan mereka wanita itu seperti wanita yang digantung. Dinafkahi tidak, dicerai tidak. Kasihan. Dia harusnya wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Baik nafkah zahir, memberikan ongkos makan, sandang pangan dan pakannya, enggak diberi. Atau nafkah batin enggak diberi. Udah gitu enggak dicerai, dosa. Kalau dilaporkan ke pengadilan agama, nanti hakim akan menyuruh kamu untuk memilih dua pilihan. Pertama, kamu kembali memberikan nafkah kepadanya, atau pilihan kedua, ceraikan saja. Nah, di saat itu dia wajib menentukan pilihan. Nah, bisa menceraikannya, dan hukum menceraikannya dalam hal ini wajib. Kenapa? Kasihan. Kalau seandainya dia tidak diceraikan, mau menikah dengan lelaki lain nggak bisa. Gara-gara kamu tidak memberinya nafkah lagi. Nah, itu kalau perempuannya solehah, baik. Ya, baik perempuannya solehah. Tapi kalau perempuannya yang nasyizah, nusyuz namanya, lain lagi. Nasyizah artinya durhaka lawan laki, tulak meninggalkan laki, bepadah kada, lari, gak usah dicerai, nggak apa-apa, nggak dosa kamu. Malah dia yang dosa nantinya, meninggalkan kamu. Padahal kamu tidak berbuat apa-apa, tidak menzaliminya, tidak menganiayanya. Tiba-tiba dia kabur, apalagi kaburnya dengan laki-laki lain. Nauzubillah. Ini setan juga ini. Gara-gara HP. Ya, gara-gara media sosial. Hati kayak gitu. Itu dinafkahi aja nggak wajib. Jadi cerai nggak apa-apa, biar kapok tuh perempuan. Ya, kenapa? Karena kesalahan bukan di pihak kamu. Dia yang meninggalkan kamu. Makanya wanita yang nusyuz itu tidak wajib diberi nafkah sampai dia taubat. Makanya belajar ilmu rumah tangga sebelum kawin. Kawin hukumnya harus dipelajari. Nah, tidak tahu apa itu talak bid'i, apa itu talak sunni, tidak tahu apa lafaz-lafaznya antara sharih dan kinayah, tidak ngerti tentang apa itu nusyuz dan apa hukumnya, nafkah itu apa saja, nggak belajar. Kalau di majelis seperti ini mungkin kita hanya membahas sekilas saja. Ya, walaupun sekilas setidaknya kita dapat ilmu baru lah. Ya, alhamdulillah, berkat belajar. Kalau nggak belajar, nggak dapat.
Wadh-dhiharu wa fihi kafaratun in lam yutalliqha ba'dahu fawran wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang bab zihar. Apa itu zihar? Yaitu menyerupakan istri dengan salah satu mahramnya. Dan itu yang diserupakan adalah bahagian dari anggota tubuhnya yang zahir, matanya kah, bibirnya kah, tangannya kah, itu tidak boleh. Ikam nih dingai jalan bininya, mata ikam nih menurutku persis kayak mata mamaku. Nah itu hati-hati tuh. Asal lafaz aslinya adalah anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu di hadapan saya seperti punggung ibu saya. Ini asal mula zihar. Hati-hati kamu. Kadang-kadang anak tuh kadang diserupakan sama bini. Rumah anak kita nih bibirnya pas nah kayak ikam. Hati-hati kamu. Makanya belajar dulu hukumnya sebelum menikah. Ini rentan sekali terjadi. Dari hidungnya kayak aku, tapi matanya kayak ikan, pas kayak ikan. Hati-hati kamu menyerupakan anakmu dengan istrimu. Anakmu mahram kamu. Hati-hati ini. Apa hukumnya? Nanti kita akan bahas ini. Kapan? Malam Jumat nanti. Kalau nggak hadir nggak tahu nanti hukumnya. Makanya hadir ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada aral halangan. Insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita, akidah dan keyakinan kita, serta kerabat dan keluarga kita daripada penyimpangan dari agama dan penyesatan dalam akidah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah angkat wabah, bala, bencana dan musibah dari kita. Allah lindungi kita, Allah jagakan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita, sayangi kita, pandangi kita. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tarḍi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram ash-shurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.